Indonesia maupun internasional untuk mengetahui lebih detail tentang parfum melalui online class dengan fee per pertemuan. Mungkin Halo, selamat siang. Perkenalkan kami dari grup 2 yang akan menjelaskan mengenai materi business case mengenai strategi bisnis parfum lokal yang mulai menyaingi merek luar. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari grup kami terlebih dahulu serta menjelaskan bagian dari pembagian kerja kami di sini. Yang pertama di sini ada saya sendiri yaitu Nabila Desvira Madati sebagai moderator dan yang akan menjelaskan pendahuluan serta rumusan masalah dari bisnis case ini. Yang kedua ada di sini perkenalkan ada Kahudiah Ismisari yang akan menjelaskan mengenai brand yang akan kami buat yang didasarkan oleh SWOT analisis kami. Selanjutnya ada Kadimas Alifareski Pawika yang akan membantu kami untuk menjelaskan strategi bisnis model yang akan kami jalankan serta segmentasi pasarnya. Setelah itu, yang terakhir di sini juga ada Karati Febriani yang akan membantu kami untuk menjelaskan perhitungan break-even point kami serta ROI-nya di akhir nanti untuk skema bisnis yang akan kami jalankan. Oke. Baik, kalau gitu langsung saja saya mulai untuk pembahasan business case kali ini. Oke, main problemnya, rumusan masalah yang akan saya bahas di awal. Kenapa sih dunia parfum sering dikuasai oleh merek internasional? Oke, seperti yang diketahui, perdagangan parfum menguasai pasar sekitar 9% pangsa pasar industri kecantikan global. Dan sebagian pasar dipasuk oleh merek parfum ternama di dunia. Menurut para ahli juga, 50 perusahaan terbesar di industri parfum dan kosmetik memperoleh sekitar 75% dari total pendapatan industri. Beberapa perusahaan tersebut adalah LVMH, The Estée Lauder Companies INC, terus ada L'Oreal juga, ada PFH Corp, dan Puig. Produk utama parfum adalah Eau de Perfume, Eau de Toilette, dan juga Eau de Cologne. Namun sayang banget nih, belum ada pangsa pasar di Indonesia yang masuk merambah ke dunia luar. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi di Indonesia juga, sekarang sudah banyak sekali nih pabrik di Indonesia yang mulai beradaptasi dengan teknologi parfum yang menyaingi merek internasional. Kini juga sudah mulai banyak brand lokal seperti data yang saya lampirkan sebagai berikut, sudah mulai banyak sekali brand lokal yang sudah mulai mengepakkan sayapnya di dunia parfum dengan cara benchmarking wangi dari parfum brand luar negeri. Dari sinilah muncul permasalahan baru bagi kami yang akhirnya menjadi question mark kami juga nih. Timbullah problem nomor 2. Kenapa sih belum ada parfum lokal yang menceritakan wangi khas Indonesia? Karena balik lagi ke tabel berikut, karena sebagian banyak pasar brand parfum luar, mohon maaf, pasar brand parfum lokal baru yang sudah mulai menggapakkan sayapnya ini, kebanyakan dari mereka masih benchmarking wangi dari parfum luar negeri ya, atau belum ada yang memiliki wangi identifikasi khas dari wangi Indonesia. Sayang sekali karena seperti yang kita ketahui Indonesia itu sangat kaya dengan wangi-wanginya ya, dengan fragrance-nya juga yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah aroma khas baru dari parfum Indonesia. That's why dari pertanyaan-pertanyaan tersebut muncullah gagasan dari kami untuk membuat salah satu brand pertama di Indonesia yang ingin konsentrasi untuk aroma orisinil dari Indonesia yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kahudiah Ismisari untuk pembahasan lebih lanjutnya untuk brand kami, yakni Meraki Perfume. Silakan Kahudiah.
Meraki Parfum adalah sebuah merek parfum asal Indonesia yang berfokus pada penggunaan bahan-bahan alami dan tradisional Indonesia. Meraki Parfum ingin membawa aroma Indonesia ke dunia dan ingin memperkenalkan kekayaan budaya dan alam Indonesia melalui parfumnya. Kami hadir sebagai parfum lokal Indonesia yang mengusung visi menjadi yang pertama dalam menyajikan kekayaan aroma khas Indonesia di panggung internasional. Setiap botol menggambarkan cerita mendalam tentang keharuman, bunga, rempah, dan keindahan alam Indonesia. Meraki Parfum lebih dari parfum, melambangkan harmoni, tradisi, dan inovasi, mempersembahkan kekayaan budaya dan alam Indonesia dalam setiap tetesnya. Adapun misi kami dalam jangka panjang, kami ingin merayakan keindahan Nusantara dan bersama-sama menciptakan jejak tak terlupakan di dunia parfum internasional dengan keindahan Indonesia yang mengharumkan dunia. Market SWOT Analysis, Strengths, Replacing Indonesia, 100% fragrance that use local ingredients, low pricing, high quality with extract the perfume. Weakness, segmented aroma, belum tersebar secara luas, opportunities, massive selling focus marketplace, branding focus sosmed, perfume and enthusiast market size. Yang keempat, threats, masih competitors, Red Ocean, Duke Perfume. Sumber daya kunci, ahli aroma lokal, kolaborasi dengan ahli parfum Indonesia untuk menciptakan formula yang unik, kemitraan strategis, bekerja sama dengan produsen botol, desainer, dan influencer lokal. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan untuk strategi bisnis model yang akan kami jalankan di Meraki Parfum ini, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Dimas Alifareski. Silakan, Kak. Oke, bisnis model dari perusahaan sendiri kami bagi menjadi 3, yaitu massive online branding, offline distribusi, dan build community collaboration. Di mana massive online branding ini fokus membangun personal branding perusahaan dengan cara online melalui sosial media dan juga strategi pemasaran produk yang bersifat daring dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan citra merek secara luas di berbagai platform online. Strategi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan toko daring resmi dengan tujuan agar transaksi aman dan pengalaman belanja langsung dari website resmi, serta pemasaran digital yang bertujuan untuk mengenalkan produk dan mendekatkan diri dengan konsumen. Yang kedua ada offline distribusi, yaitu berfokus pada sebagian penjualan juga akan berfokus pada offline distribusi atau penjualan di luar daring dengan melibatkan kanal resmi distribusi konvensional di dunia nyata maupun berkolaborasi dengan pihak eksternal atau afiliasi. Strategi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu penjualan langsung melalui toko offline resmi di berbagai tempat seperti CNF dan lain-lain, serta pemasaran kolaboratif yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan butik dan toko parfum eksklusif di berbagai negara. Serta strategi yang ketiga yaitu build community and collaboration, tidak hanya fokus pada online dan offline distribusi yang dijalankan perusahaan secara sepenuhnya, perusahaan juga akan memanfaatkan penjualan kolaborasi dengan para member. Selain bermanfaat dari segi penjualan, para member ini juga mempunyai manfaat lain seperti membangun komunitas dan menjalankan kolaborasi yang baik. Dengan meningkatkan keterlibatan pelanggan, maka merek dapat memperkuat kehadirannya serta memperluas dampak pemasaran. Strategi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu exclusive member dengan menawarkan keanggotaan eksklusif
yang mempunyai manfaat khusus seperti diskon akses ke awal produk atau undangan ke acara khusus, serta affiliate marketing collab, yaitu influencer dapat membantu memperkenalkan merek kepada audiens dengan secara lebih luas dengan komisi minimal 10% penjualan produk. Dan tidak lupa, terakhir, strategi ini juga dapat dilakukan dengan cara perfumery class. Hal ini untuk bertujuan agar menarik minat bakat pasar Indonesia maupun internasional untuk mengetahui lebih detail tentang parfum melalui online class dengan fee per pertemuan. Mungkin bisa di slide selanjutnya, Kak. Oke. Who will be our customer? Dengan kualitas yang menyaingi market luar, kami menargetkan Meraki Parfum mampu meraih pasar internasional dengan sasaran pria atau wanita yang berusia dengan 18 sampai dengan 35 tahun. Pecinta parfum dengan minat kekayaan aroma lokal khas Indonesia dengan market klasifikasi A sampai C. Middle to high. Untuk selanjutnya, pernyataan Oke, perhitungan BEP akan dijelaskan oleh Mbak Rati. Oke, saya akan menjelaskan terkait perhitungan grafik break-even point dan kemudian return on investment terhadap Meraki Perfume dengan asumsi bahwa perusahaan itu akan mencapai break-even point itu bila penjualannya sebanyak 5.000 unit produk. Dan untuk mencapai target tersebut dengan strategi yang telah dipaparkan sebelumnya, perusahaan optimis akan dapat mencapai 5.000 lebih unit dalam 7 bulan, atau dapat menjual sekitar 750 unit produk per bulannya. Dengan asumsi tersebut, apabila perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, maka setelah 10 bulan penjualan harus mencapai 10.000 unit per bulan. Sehingga setelah 7 bulan target BEP bisa tercapai. Untuk next slide. Next slide berikut adalah perhitungan untuk menghitung break-even point. Asumsinya harga jual per produk yaitu sebesar 150.000. Kemudian 500 juta adalah merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk menggaji karyawan, untuk sewa booth, advertising, dan untuk pembuatan persatuan produk. Dengan budget 500 juta dan biaya variabel per unit itu adalah 50.000, maka perhitungannya kontribusi margin per unit adalah 150.000 untuk harga jual, dikurangi 50.000 untuk biaya variabel, maka akan didapatkan nilai 100.000. Untuk break even point-nya yaitu 500 juta dibagi 100.000 akan didapatkan 5.000 unit. Jadi perusahaan itu perlu menjual 5.000 unit produk untuk mencapai titik impas. Dan kemudian next slide. Ini untuk targetnya melebihi dari target, yaitu penjualan di atas target. Apabila penjualannya di atas target, ini maka kita akan mendapatkan return on investment-nya. Cara perhitungannya adalah untuk pada tahun pertama diasumsikan bahwa penjualan setelah 7 bulan mendapatkan keuntungan yaitu 3%, sehingga harus menjual di atas target penjualan, yaitu 750 unit per bulan. Dengan nilai 750 unit per bulan dalam bulan yang ke-7, maka akan didapatkan keuntungan. Untuk menghitung return on investment-nya, untuk next slide-nya, yaitu pada tahun pertama diasumsikan bahwa penjualan setelah 7 bulan mendapatkan keuntungan 3%, sehingga harus menjual di atas target penjualan. Dengan nilai sebesar 1% pada tahun pertama, untuk pertumbuhan setidaknya 1% di tahun pertama. Jadi pendapatan investasinya akan didapatkan yaitu 1 miliar, untuk biaya investasinya 500 juta, sehingga cara perhitungannya adalah 1 juta diambil 500 juta, sisanya 500 juta, ada perkalian untuk ROI-nya akan didapatkan 1%, sehingga ROI tahun pertamanya itu diperoleh 1%. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rati Febriani untuk pemaparan bisnis untuk pemaparan break-even point-nya untuk skema bisnis kami. Oke, baik. Mungkin itu saja yang akan kami jelaskan untuk bisnis case ini dalam rangka strategi bisnis parfum lokal yang mulai menyaingi merek luar. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya akan tutup presentasi ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Oke.